Selamat siang, kembali lagi bersama saya Agung Surya Gumelar dalam acara Beyond Education Podcast. Podcast yang selalu menemani Anda, menemani hari Anda, aktivitas Anda dimanapun Anda berada. Ada yang sedang di rumah, di kantor, aktivitas atau sedang di luar, mungkin ya aktivitas kerjanya dan lain. Silakan, kami akan selalu upload materi-materi atau sharing-sharing tentang motivating, coaching, dan juga parenting. Ada juga tentang dunia pendidikan. Dan kita upload 2 hari sekali. Silakan langsung cek saja link deskripsi di bawah. Atau misalnya teman-teman mau bergabung ke WA-nya silakan, Telegramnya silakan, sudah disediakan di bawah sini. Dan ada juga itu link untuk Gmail. Link Gmail untuk bertanya. Atau misalnya memiliki pertanyaan, apapun itu pertanyaannya tentang sesi ini. Atau misalnya sesi-sesi sebelumnya, viewers podcast yang misalnya masih bertanya-tanya ini kenapa gitu. Maksudnya ada pertanyaan silakan langsung saja di deskripsi di bawah sudah disediakan itu link Gmailnya untuk bertanya. Dan juga ada link membaca artikel. Artikel itu di Beyond Education Podcast blogspot.com seperti itu. Silakan langsung dijelajahi saja dan juga share ke teman-teman atau keluarga yang menurut Anda bermanfaat. Dan juga kalau misalnya Anda mau mendengarkan itu sambil berjalan, sambil beraktivitas di radio online, kita juga tersedia di Spotify, di Anchor, di Apple Podcast, Apple Music juga ada. Silahkan langsung saja search dengan kata kunci Beyond Education Podcast, maka kita hadir di sana. Tapi hanya suaranya saja. Dan durasinya memang panjang-panjang karena digabung dari 2 video menjadi 1 video seperti itu. Ya, baik. Tanpa basa-basi lagi siang hari ini bersama dengan Pak Doni. Halo teman-teman semuanya, gimana Gung? Siang ini kita membicarakan topik parenting ya. Ya, kita akan membahas topik parenting ya. Iya, tentang ini sabotase mimpi anak. Nah, kenapa tuh kira-kira tuh? Kayaknya anak itu bermimpi itu nggak boleh gitu. Nah itu. Iya makanya gimana? Aneh kan ya? Nah, ya aneh kenapa sih? Kadang ketika anak memiliki impian di dalam dirinya, itu kan sebenarnya tanda-tanda bahwa anak kita ini memikirkan tentang masa depannya. Iya. Nah, tetapi kadang kita sebagai orang tua itu tidak sadar gitu bahwa impian anak kita itu perlu ada yang mendukung. Bukan hanya angan-angan aja ya. Iya. Atau misalnya kata-kata mereka, misalnya saya pengen jadi guru, saya pengen jadi dokter. Iya. Jadi kan ketika anak nih mengucapkan apa yang menjadi impian mereka, itu biasanya adalah manifestasi dari keinginan Tuhan kepada anak kita. Karena tidak mungkin ya anak bisa memiliki impian kalau tidak diizinkan oleh Tuhan yang menciptakannya. Tetapi orang tua ketika mereka mendengar apa yang menjadi impian anak-anaknya, belum tentu mereka merasa sepakat dengan impian anak-anak kita. Apalagi kalau kita sebagai orang tua memiliki ambisi yang besar kepada anak-anak kita. Misalnya begini, misalnya anak mengucapkan impiannya ingin menjadi ahli sejarah. Kemudian orang tua berpikir, kan menjadi seorang ahli sejarah sulit, bisa menjadi kaya. Iya, bisa cari kerja sulit. Atau cari kerja deh. Nah, akhirnya ketika anak sudah mengucapkan keinginannya tersebut dan dia merasa orang tuanya tidak mendukungnya, akhirnya anak kita ini memiliki kesulitan untuk mengutarakan impian mereka lagi. Karena belum apa-apa, impian yang mereka miliki itu sudah dipatahkan oleh orang tuanya, Bung. Nah, di sini kan akhirnya kita secara tidak langsung ya, kita menyabotase impian anak-anak kita. Kenapa sih setiap impian yang dimiliki oleh anak-anak kita ini harus terus kita korelasikan dengan uang misalnya? Iya, sering diragukan gitu. Benar. Ragu gitu. Ini berhasil nggak bisa jadi kaya? Benar. Ya memang sih mana ada ya orang tua yang menginginkan anaknya itu hidup susah di masa depannya, tidak berkecukupan. Tetapi emang menjamin kalau misalnya nih kita memiliki ambisi sebagai orang tua kepada anak,
Misalnya, nak, kalau kamu ingin hidup sukses di masa depan, berkelimpahan, kamu itu harus jadi pengusaha loh. Kalau kamu nggak jadi pengusaha, sulit. Kamu bisa hidup berkelimpahan, memiliki misalnya banyak harta, kamu akan hidup sulit. Kamu harus jadi pengusaha, nak. Tahu-taunya emang benar anak kita menjadi pengusaha, tapi pengusaha yang bangkrut. Nah, di sini kan akhirnya ya bisa bisa dibilang bahwa anak kita ini memang memenuhi keinginan orang tuanya menjadi pengusaha. Betul. Tapi menjadi pengusaha yang seperti apa dulu gitu. Nah, di sini kan akhirnya kita sebagai orang tua itu tidak sadar gitu bahwa setiap impian anak-anak kita, ketika impian tersebut adalah impian yang memang diinginkan oleh anak-anak kita, impian yang memiliki dampak yang positif bagi masa depan mereka, ayo kita sebagai orang tua dukung anak-anak kita. Jangan malahan kita patahkan. Ya, karena tidak dapat dipungkiri lagi ya, orang tua yang menyabotase impian si anak tersebut sebenarnya secara tidak langsung. Iya. Karena itu orang tua merasa mereka memiliki pengalaman hidup yang lebih lama dibandingkan anak-anaknya. Mereka memiliki wawasan yang lebih luas dibandingkan anak-anaknya. Akhirnya orang tua merasa mereka perlu mendikte anak-anaknya. Padahal kita tidak sadar gitu. Setiap anak itu memiliki peran dan tugas mereka masing-masing di dalam kehidupan yang berbeda. Dan seharusnya kita sebagai orang tua itu mencari tahu apa sih peran dan tugasnya anak-anak kita ini. Mereka itu diciptakan oleh Tuhan untuk menjadi apa? Iya, pasti ada khususan masing-masing ya Pak. Pasti. Nggak mungkin dong Tuhan menciptakan hambanya tanpa peran dan tugas khusus gitu. Kan Tuhan ini Maha Penyayang gitu. Dia tidak ingin gitu hambanya hidup susah ketika nanti mereka beraktivitas di dunia gitu. Nah, tetapi kadang kita sebagai orang tua tidak menyadari hal itu. Iya, malah mengabaikan itu. Kita malah mengabaikan itu. Ketika anak kita bermasalah, pas di waktu mereka dewasanya, baru deh orang tua menyadari bahwa dulu kita ini memaksakan kehendak kepada anak. Kita ingin anak kita itu harus maunya kita sebagai orang tua. Kita nggak mau mendengar isi hatinya anak-anak kita. Akhirnya bagaimana coba? Udah terlanjur jadi bubur. Nasi terlanjur jadi bubur. Nasi jadi bubur, bukan jadi bubur lagi, gosong. Nah, akhirnya kan ketika anak kita di masa depannya mereka bermasalah, akhirnya kita sebagai orang tua jadi lebih sulit lagi gitu dalam mengatasi masalah yang ada gitu. Banyak ketidaksesuaian. Benar. Jadi anak itu diarahkan ke sini, tiba-tiba dia melenceng ke sini. Nah gitu kan. Bingung gitu dia. Benar. Gimana nih? Gitu. Nah, akhirnya kan ketika anak kita di masa depannya hidupnya bermasalah, yang maunya kita awalnya anak kita bisa sukses, ternyata tidak gitu ya. Apalagi ukuran sukses kita ini hanya sekedar patokannya itu ekonomi gitu. Kalau disebut orang sukses kalau duitnya banyak misalnya, hartanya melimpah, itu patokan kita sebagai orang tua. Padahal kalau itu yang terus menjadi tolak ukur kita dalam mengukur arti kesuksesan, akhirnya kita sulit gitu. Sangat sempit ya. Melihat anak-anak kita ini sukses di masa depannya. Apalagi kalau sampai orang tua itu membanding-bandingkan anak kita dengan anak orang lain yang mereka ini misalnya dari segi ekonomi ini lebih mapan gitu kan. Akhirnya kan anak kita pas dibanding-bandingkan seperti itu, rasa percaya dirinya juga akan nyungsep gitu. Jadi kayak diremehkan aja gitu. Benar. Lebih baik seperti orang lain daripada dirinya sendiri. Dengan percaya diri aja. Benar. Apalagi kan rasa percaya diri ini sangat dibutuhkan.
untuk menjadi sukses di masa depan. Mana ada sih orang yang tidak punya rasa percaya diri tapi bisa sukses? Kenapa rasa percaya diri ini dibutuhkan untuk menjadi orang yang sukses? Karena orang dalam menuju kesuksesannya